bersama saya Arsihan Manakar dalam video perdana saya 27 Oktober 2023, dan sengaja video saya ini saya buat perdana di hari Jumat sehabis pulang pada Jumat barusan. Ketertarikan saya membuat channel ini karena kondisi dari 2 TPS kemarin di Pilpres 2014-2019, dan kebetulan kedua periode tersebut lebih daripada 90% suara memenangkan Presiden Joko Widodo. Di periode pertama berpasangan dengan Yusuf Kala, dan di periode kedua berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Di video perdana saya ini mencoba menakar, mereaksi tanggapan-tanggapan tentang politik 2024, Pilpres, pada intinya Pilpres 2024, di mana santer warga masyarakat di sekitar saya juga membicarakan ini. Lalu kenapa, mungkin pertanyaannya, ngapain kita mengikuti politik? Dan channel ini juga lebih daripada untuk hari ini adalah berbicara tentang politik. Saya berpendapat politik itu sangat perlu. Kenapa? Karena sudah menjadi kaprah manusia bahwa kita dilahirkan untuk berpolitik. Karena berpolitik adalah untuk bertahan hidup, sesuai dengan apa tadi khotbah yang disampaikan, bahwa Tuhan menciptakan segalanya yang ada di muka bumi ini sudah tersedia untuk kita bertahan hidup. Nah, atas ketersediaan itu, maka karena kita hidup di dunia, hidup di bumi ini tidak sendirian, adalah menjadi sebuah rangkaian sosial, menjadi sebuah rangkaian peristiwa yang ada di tempat kita tinggal, dan itu sangat berkaitan sekali dengan politik. Nah, lalu kenapa politik itu penting bagi saya, walaupun saya sebetulnya sudah begitu kemarin-kemarin tidak begitu tertarik, tidak terlalu apatis lah, artinya apatis terhadap politik hari ini. Tapi melihat begitu mirisnya keadaan politik saat ini membuat saya kembali tertarik, dan bahkan membuat dalam perdana video ini mengenai politik, di mana politik kita pada hari ini kita melihat adanya pertarungan yang saya lihat lebih sengit daripada lebih menarik daripada pertarungan pilpres yang sebelumnya. Kenapa? Pertama-tama ini yang agak luar biasa, terjadi 3 poros. Dan kalau ditanya mengenai 3 pasang capres ini, saya sendiri pribadi sangat tidak terkejut, karena sudah di awal semua perjalanannya sudah mengarah bahwa ketiga pasangan ini akan terjadi di pertarungan ke depan di Pilpres 2024. Jadi itu tidak begitu mengejutkan bagi saya. Akan tetapi yang lebih mengejutkan terhadap publik adalah dan ini menjadi
Judul video pertama saya, pertarungan Pilpres 2024 adalah pertarungan etika para calon maupun para pendukungnya. Nah, kenapa video kali ini, video pertama saya ini adalah membahas tentang tema tadi, pertarungan etika politik di 2024 ini menjadi lebih sengit. Nah, karena pada saat ini masyarakat antusiasnya 180 derajat ada perubahan. Artinya perubahan dukungan kepada para kandidat yang terdiri dari 3 poros ini, di mana kami secara pribadi melihatnya ada semacam kehausan terhadap kekuasaan. Nah, sehingga politik mengambil langkah menghalalkan segala cara, dan kami mengakui konstitusi bahwa hak seseorang untuk dipilih dan memilih, termasuk di dalam Pilpres kali ini. Nah, maka dari itu, tetapi tentang pengertian daripada konstitusi tersebut bukan berarti kita harus mengenyampingkan etika-etika, norma-norma untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, disinilah kita melihat bahwa politik kali ini menimbulkan penilaian-penilaian di masyarakat. Dan ketiga calon ini tidak dapat saya pungkiri, menang kalah itu adanya efek daripada presiden yang saat ini menjabat 2 periode, Bapak Joko Widodo. Dan itu saya sangat yakin, kembali saya katakan, bahwa adanya efek beliau, baik itu kalah maupun menang. Nah, kalau kita melihat daripada ketiga poros ini, pastinya lah mereka menyiapkan upaya-upaya strategi, dan termasuk memiliki konsultan-konsultan politik dan melakukan berbagai survei. Dan hasil survei dipastikan semua calon, kalau kita melihat hasil surveinya mereka masing-masing, sudah meyakini bahwa mereka lah pemenangnya. Nah, dari ketiga poros ini, siapa yang lebih mempunyai etika, norma-norma dalam politik, karena politik itu butuh proses, bukan karena saya meyakini bahwa politik itu tidak ada yang namanya kebetulan. Semua pasti butuh sebuah rencana, sehingga terjadilah pasangan-pasangan dan terjadilah nanti sebagai pemenang di kontestasi Pilpres 2024. Nah, memang di video kali ini saya tidak memaparkan sepanjang lebar, karena saya sangat meyakini bahwa survei-survei kali ini dan sebelum-sebelumnya, dan saya sangat meyakini survei masyarakatlah yang paling tertinggi. Karena bukan saya tidak mempercayai lembaga-lembaga survei, tetapi survei masyarakatlah yang tertinggi. Kenapa saya katakan itu? Karena masyarakatlah pada akhirnya memilih pasangan yang bertanding dan siapa yang akan menjadi pemenang dalam kontestasi tersebut. Jadi kali ini video saya tidak terlalu panjang, dan di video selanjutnya saya akan mencoba menakar permasalahan ini, mereaksinya. Ketiga pasangan ini, pertama kan adalah pasangan Anies Imin
Anies Baswedan bersama Caimin bacawa pres, dilanjutkan kemudian Bapak Ganjar dan bersama Bapak Mahfud, dan terakhir pada last minute terakhir pendaftaran terjadi poros ketiga, yaitu Bapak Prabowo berpasangan dengan Bapak Gibran, yang sekaligus masyarakat semua tahu itu adalah anaknya Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, inilah yang menariknya, sehingga hari ini masyarakat pada antusias membicarakan di mana-mana, semua hampir tentang politik Pilpres 2024. Sekian video pertama saya kali ini, dan mudah-mudahan video selanjutnya saya berusaha untuk membuat video ini lebih menarik dan menjadi wawasan kita berpikir, apalagi wawasan kami masyarakat yang dianggap kelas menengah ke bawah. Apalah kami, saya sendiri sebagai petani di kampung, mencoba juga mengupas tentang politik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.